Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam keadaan baik ya. Amin. Nah, kalian pasti punya cita-cita kan? Untuk meraih cita-cita, apa yang harus kita lakukan? Yap, betul, kita harus belajar. Nah, selain belajar, kita juga harus mampu mengenali minat dan bakat pada diri kita. Nah, sudah tahu belum nih, apa minat bakat kalian? Bagi kalian yang belum tahu, tenang, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih minat dan bakat itu, lalu apa saja jenis dan contoh minat bakat itu, dan bagaimana kita bisa mengetahui minat dan bakat pada diri kita. Yuk simak video berikut ini. Sebenarnya apa sih minat dan bakat itu? Minat adalah rasa tertarik seseorang terhadap sesuatu yang menimbulkan keinginan dan dorongan yang kuat untuk mempelajarinya. Misalnya nih, kita mendengarkan musik, terus kita berpikir, wah kok musik bagus ya, wah aku jadi pengen belajar musik nih. Nah, jadi kita tertarik untuk mempelajari musik. Nah, inilah yang dinamakan ketertarikan seseorang untuk mempelajari sesuatu. Sedangkan bakat adalah suatu potensi atau kemampuan yang dimiliki seseorang sejak kecil. Misalnya nih, sejak kecil kita sudah bisa bermain musik, sedangkan pas kecil teman-teman kita belum bisa bermain musik. Nah, berarti kita punya bakat nih di musik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis minat. Minat terbagi menjadi dua, yaitu minat vokasional dan minat avokasional. Minat vokasional adalah minat atau ketertarikan terhadap bidang-bidang pekerjaan yang diharap bidang-bidang pekerjaan tersebut bisa menjadi pekerjaan di masa depan. Minat vokasional dibagi menjadi tiga, yaitu minat profesional atau ketertarikan di bidang keilmuan, seni, dan lainnya. Misalnya nih, kalian minat di bidang keilmuan matematika, terus kalian kuliah ambil jurusan matematika, dan kalian bekerja menjadi seorang guru matematika. Selanjutnya yaitu minat komersial atau ketertarikan di dunia usaha atau jual beli. Selanjutnya minat kegiatan fisik atau ketertarikan di bidang mekanik dan operator. Jenis minat yang kedua yaitu minat avokasional, merupakan minat atau ketertarikan terhadap suatu hal yang dilakukan atas dasar hobi atau kesenangan saja. Contohnya, traveling, mendaki gunung, olahraga, semua dilakukan untuk menghibur atau demi kesenangan saja. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bakat. Bakat juga terbagi menjadi dua, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Jenis bakat yang pertama yaitu bakat umum. Bakat umum merupakan kemampuan yang secara umum dimiliki oleh setiap orang. Misalnya, mampu berbicara, berjalan, menulis, membaca, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus bersyukur karena memiliki bakat-bakat tersebut. Jenis bakat yang kedua yaitu bakat khusus. Bakat khusus merupakan kemampuan atau keahlian yang paling dikuasai oleh orang-orang tertentu. Artinya, tidak semua orang bisa memiliki keahlian yang sama seperti itu. Nah, ada banyak sekali contoh-contoh bakat. Nah, saya akan menjelaskan beberapa saja ya. Yang pertama yaitu bakat seni, misalnya teater, musik, gambar, atau suara. Yang kedua, bakat olahraga seperti badminton, sepak bola, berenang, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bakat keilmuan. Yang keempat, bakat IT atau
bakat dalam ilmu komputer, dan yang kelima, bakat interpersonal atau bakat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang keenam, bakat natural atau bakat yang berkaitan dengan alam. Yang ketujuh yaitu bakat relasi ruang atau bakat dalam mendesain suatu ruangan. Yang kedelapan, bakat linguistik atau bakat dalam berbicara. Yang kesembilan, bakat numerikal atau bakat dalam berhitung. Yang kesepuluh, bakat mekanikal, bakat dalam mesin-mesin. 11, bakat krelikal atau bakat yang membutuhkan ketelitian, ketekunan, misalnya yang dilakukan di laboratorium. Dan yang terakhir, bakat konseptual atau ahli strategi. Biasanya ini bakat-bakat yang dimiliki oleh para pelatih. Selanjutnya adalah cara bagaimana kita mengetahui minat dan bakat yang ada dalam diri kita. Cara mengetahui minat bakat ada dua cara, yaitu secara mandiri dan secara perantara. Cara yang pertama yaitu secara mandiri. Cara ini dapat dilakukan dengan menganalisis diri sendiri. Misalnya, bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya apa ya kelebihanku? Lalu, apa yang orang lain gak bisa, tapi aku bisa ya? Kemudian, kegiatan apa saja yang aku suka dan aku bisa? Sebenarnya apa impianku dan aku ini ingin menjadi seperti apa ya? Dengan menganalisis diri sendiri tersebut, diharap kita bisa mengetahui minat dan bakat yang kita miliki. Selanjutnya, kita bisa melihat mata pelajaran yang nilainya tinggi. Misalnya nih, kalian tinggi dalam nilai matematika. Nah, bisa jadi bakat kalian ada di matematika tuh. Lanjut, cara mengetahui minat bakat yang kedua yaitu melalui perantara. Kita bisa bertanya pada orang terdekat seperti teman, orang tua, ataupun guru. Ya, sekedar tanya saja ke teman-teman. Kira-kira bakatku apa ya? Gitu. Kemudian kita juga bisa berkonsultasi dengan guru BK dan bisa mengikuti tes minat bakat ke psikolog. Namun, untuk mengikuti tes minat bakat ke psikolog ini disarankan kalian sudah SMP ya. Nah, sudah ada gambaran belum? Kira-kira apa minat dan bakat kalian? Baik, itu tadi adalah penjelasan tentang minat dan bakat. Semoga dengan penjelasan ini kalian bisa mengenali dan mengetahui minat bakat yang ada pada diri kalian. Yuk, kenali minat bakat kalian untuk meraih cita-cita. Semangat terus ya belajarnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.